Kekristenan itu identik dengan kasih. Anda pasti setuju dengan saya. Tapi mari saya tunjukkan ada beberapa orang yang tidak setuju dengan pendapat ini. Saudara bisa lihat di layar, ada seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi, Anda pasti kenal. Mungkin Anda pernah lihat quote ini. Mari saya bacakan quote-nya. I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Mahatma Gandhi tahu bahwa Yesus itu penuh dengan kasih. Tetapi Gandhi tidak suka sama orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen tidak seperti Yesus. Ada satu tokoh lagi, kita bisa belajar, saudara bisa lihat di layar, namanya Steve Jobs. Dia mengatakan begini, orang-orang Kristen tidak mempunyai gaya hidup seperti Yesus. Mereka tidak melihat dunia seperti Yesus melihat dunia. Saya tidak heran, sudah ada tertulis di Alkitab. Mari saya bacakan ayatnya. Begini firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hari ini kita mau belajar tentang kasih. Kasih adalah buah roh yang pertama. Seperti kita tahu, untuk menghasilkan satu buah itu butuh beberapa proses, butuh beberapa tahapan, butuh beberapa materi supaya nanti akhirnya menghasilkan satu buah. Apa saja yang kita perlukan? Yang pertama tentu saja adalah tanah yang baik. Saya bacakan di Lukas 8 ayat yang ke-15, begini firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Hati yang keras tidak bisa ditanami. Yang bisa ditanami adalah hati yang gembur, hati yang sudah lembut. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini lagi dibenturkan ke sana, dibenturkan ke sini. Masalah ini selesai, muncul masalah yang berikutnya. Anda sedang diproses Tuhan. Saya pernah mengalami seperti itu. Apa maksudnya Tuhan? Maksud Tuhan supaya hati Anda ini lama-lama menjadi hati yang lembut, tidak keras lagi. Sehingga ketika nanti ditanami, bisa bertumbuh dengan baik. Hal yang kedua yang dibutuhkan adalah benih. Saya bacakan di Lukas 8 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Saudara dan saya harus membaca Alkitab, karena itu adalah benih yang nanti akan ditanam di dalam hati kita. Selanjutnya setelah ditanam benih, apalagi yang perlu dilakukan? Benih itu harus dirawat, benih itu harus disiram. Saya bacakan di 1 Korintus 3 ayat 6. Begini firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Cara merawat firman itu adalah ketika kita mau melangkah untuk melakukannya. Kadang berhasil, kadang tidak. Itu tidak masalah. Yang penting Anda jangan berhenti untuk mencoba melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk terus menyiram Anda. Kadang-kadang orang kan tidak memperhatikan satu proses pertumbuhan tanaman. Dari mulai benih yang ditanam, kemudian dia mengeluarkan akarnya, berkecambah, timbul 1 daun, kemudian 2 daun, 3 tahun. Tahu-tahu sudah besar begitu saja. Allah yang memberi pertumbuhan buat tanaman itu. Dikatakan di Galatia bahwa buah roh yang pertama adalah kasih. Kenapa kasih ditaruh di paling depan? Kasih ini merupakan hukum yang terutama. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Hal yang kedua, kenapa kasih begitu penting? Karena kasih ini adalah merupakan wasiat dari Tuhan Yesus.
Ketika dia melakukan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, dia memberikan satu wejangan, satu perintah baru. Saya bayangkan apabila ini Tuhan Yesus ini guru silat, dia akan memberikan ilmu pamungkasnya ketika dia akan pergi. Saya bacakan di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yang ketiga, kenapa kasih begitu penting? Kebutuhan dasar manusia adalah dikasihi dan mengasihi. Kejadian 2 ayat 22 sampai yang ke-23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dengan memberikan Hawa kepada Adam, Adam bisa mengasihi dan Adam juga bisa dikasihi oleh Hawa. Ini yang terakhir, buah itu tidak bisa menikmati rasa buah itu sendiri. Rasa buah itu manis, asam atau pahit, itu yang bisa merasakan adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekarang saya tantang Anda, beranikan diri dengan segala kerendahan hati. Coba temui suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, atau mungkin orang tua Anda. Coba tanya, buah apa yang keluar dari saya? Saya berdoa supaya saudara bisa berbuah manis. Tuhan Yesus memberkati.